Kita hidup di zaman dimana orang lebih takut ketinggalan daripada takut salah. Takut mantan bahagia duluan, takut nikah telat, takut hidup gak secepat orang lain. Dan aku rasa itu salah satu alasan kenapa banyak orang susah melepaskan. Waktu aku baca This Is Me Letting You Go karya Heidi Prieb, yang paling dominan itu bukan cuma soal patah hati, tapi soal bayangan. Bayangan kalau aja gak putus. Bayangan masa depan yang udah terlanjur kita desain di kepala. Dan ketika hubungan itu selesai, yang hancur bukan cuma relasinya, tapi skenario hidup kita yang kita bangun sendiri. Sekarang kita masuk ke analisa. Secara psikologis, FOMO diteliti sama Andrew Zilbiski tahun 2013. Beliau menjelaskan bahwa FOMO adalah kecemasan ketika orang lain mengalami sesuatu yang lebih baik daripada kita. Artinya, FOMO itu bukan soal orang lain, tapi soal rasa kurang dalam diri kita. Sehingga ketika orang lain terlihat bahagia, otak kita bukan cuma membaca itu sebagai dia bahagia, tapi sebagai aku kalah, aku tertinggal, aku salah keputusan. Padahal itu cuma interpretasi, bukan fakta. Studi kedua yang relevan adalah self-expansion teori dalam psikologi hubungan. Teori ini menjelaskan bahwa saat kita menjalin hubungan, identitas kita melebar. Kita memasukkan pasangan ke dalam konsep diri kita. Makanya ketika putus, rasanya seperti kehilangan sebagian diri. Dan itu persis yang terjadi di buku ini. Dia gak cuman kehilangan laki-laki itu, dia kehilangan versi dirinya ketika masih dicintai, diperhatikan, dan dipilih. Nah, disinilah FOMO tuh jadi bahaya. Karena FOMO memperkuat bayangan. Kita jadi mikir, kalau aja dulu gak selesai, atau kalau aja dulu aku bertahan sedikit lagi. Padahal, yang kita pertahankan seringkali bukan orangnya, tapi rasa dipilihnya, rasa diperhatikannya, rasa punya masa depan. Oke, yang menurut aku paling kuat dari buku ini adalah momen ketika buku ini mencoba menyadarkan aku bahwa kita gak akan redup hanya karena satu orang berhenti untuk mencintai kita. Nilai kita gak akan bergantung pada satu hubungan. Dan masa depan kita gak berhenti hanya karena satu kemungkinan gagal. Menurut aku, letting go itu gak cuma proses emosional, tapi itu juga proses rasional. Berani mengakui bahwa tidak semua kemungkinan harus jadi takdir. Tidak semua yang kita bayangkan memang ditujukan untuk kita. Dan kita gak akan tertinggal hanya karena satu cerita selesai. Mungkin yang perlu kita lepaskan bukan orangnya, tapi bayangan yang kita paksa jadi nyata. Karena hidup bukan perlombaan timeline. Dan yang memang untuk kita, gak perlu kita tahan dengan rasa takut.